Selamat pagi. Setelah di minggu kemarin kita merefresh memori tentang kreatif konsep. Nah, pada minggu ini kita akan lanjutkan dengan setelah kita menyusun kreatif konsep, kita tentunya akan melanjutkan dengan yang namanya add concept. Jadi proses yang akan kita pelajari pada hari ini itu adalah proses lanjutan yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan konsep kreatifnya. Jadi yang kita pelajari pada hari ini adalah add concept test. Nah, apa sih add concept test itu? Add concept test ini adalah pengujian yang kita lakukan terhadap konsep kreatif yang sudah kita buat sebelumnya, sebelum konsep ini benar-benar kita implementasikan atau realisasikan. Jadi, ketika kalian ingin membuat video ad misalkan, kalian kan di minggu kemarin sudah membahas tentang konsep kreatifnya, tentang bagaimana menyusun konsep kreatifnya. Ketika konsep kreatifnya sudah dapat, kemudian kalian akan melakukan realisasi atau implementasi atau implementasi atau dilakukan. Nah, sebelum pembuatan video ad ini dilakukan, tentunya kalian harus melakukan add concept test dulu. Jadi, kalian uji dulu sejauh mana konsep yang kalian buat ini itu benar-benar menarik dan juga memenuhi tujuan komunikasi yang kalian rancang di konsep iklan kalian itu. Nah, sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa pentingnya melakukan add konsep ini adalah untuk menguji sejauh mana konsep iklan yang sudah kita buat itu benar-benar dapat membuat konsumen lebih mengenal brand kita dan membentuk persepsi konsumen tentang brand kita. Jadi, dari add konsep yang kita buat, kita lakukan pengetesan sehingga dari sini kita itu bisa mengevaluasi sejauh mana konsep yang kita buat itu benar-benar membuat konsumen itu lebih tahu tentang brand kita. Kemudian kalau misalkan tujuannya tentang brand awareness, sejauh mana add konsep yang kita buat itu kita tes dulu sehingga kita tahu sejauh mana konsep yang kita buat ini menarik sehingga membuat konsumen yang tadinya kurang aware dengan brand kita, nah itu bisa lebih menarik konsumen untuk aware. Oke, jadi pada semester ini selain kalian membuat konsep ad, kalian juga harus melakukan add concept test ini untuk menguji konsep kreatif yang sudah kalian susun dan akan kalian aplikasikan nantinya. Oke. Nah, dalam add concept test ini ada beberapa tujuan yang harus kalian pahami dulu. Yang pertama, adanya add concept test ini itu untuk memilih konsep kreatif yang paling tepat. Jadi, ketika kalian sudah punya konsep kreatif, kemudian kalian akan melakukan eksekusi, kalian kan akan melakukan add concept test atas beberapa konsep yang kalian buat, sehingga kalian tahu, misalkan kalian punya 2 konsep video ad, dengan add concept test ini kalian bisa tahu dari 2 ini mana yang menurut target audience itu menarik dan punya peluang lebih besar untuk meningkatkan minat masyarakat pada brand kita. Nah, selain untuk menguji konsep kreatif mana yang paling tepat, add concept test ini juga untuk mengetahui konsep kreatif mana yang lebih sesuai atau lebih mengarah pada tujuan komunikasi dan tujuan pemasaran yang kita targetkan. Jadi, dari konsep ad yang kita buat, kita menguji ke target audience. Nah,
target audience ini pasti akan menilai sejauh mana dari ad konsep yang kita buat itu benar-benar bisa menarik brand awareness atau mungkin brand retention ke target audience. Oke. Nah, selain dua itu, tujuan dilakukannya ad concept test juga untuk melakukan penyesuaian untuk peningkatan campaign yang kita lakukan. Nah, dari ad concept test ini, kita kan akan mendapatkan beberapa masukan dari target audience. Mana yang menurut mereka sudah bagus dan mana yang menurut mereka kurang menonjol. Nah, dari sini sebelum kita lakukan eksekusi untuk produksi iklan, kita kan dapat melakukan evaluasi dulu. Mana yang harus kita tingkatkan, mana yang harus lebih kita tonjolkan, sehingga tujuan dari iklan yang kita buat itu nantinya dapat lebih tercapai. Nah, setelah tujuan, sekarang kita lihat ini. Untuk melakukan ad concept test, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, kita mempersiapkan dulu konsep kreatif yang mau kita uji. Kita tentukan dulu konsep kreatif mana saja yang akan kita uji. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan konsep kreatif mana yang akan kita uji, kita menentukan juga elemen uji dan elemen konsep yang akan kita lakukan tes di sini. Jadi, elemen konsep itu misalkan apa copywritingnya, atau misalkan ilustrasi gambarnya. Kemudian elemen uji itu misalkan apakah misalkan caption dari Instagram yang kita buat itu sudah menarik, atau misalkan ilustrasi gambar yang kita buat itu sudah mencerminkan future produknya atau tidak. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian setelah kalian menentukan elemen uji dan elemen konsep, kalian mulai menyusun instrumen, alias kalian mulai menyusun pertanyaan apa saja yang akan kalian tanyakan ke target audience. Nah, setelah kalian menyusun pertanyaan, kalian memilih responden atau informan yang akan kalian ajak untuk berdiskusi atau kalian tanya atau minta pendapatnya tentang konsep kreatif yang sudah kalian buat. Nah, setelah kalian tentukan informannya atau respondennya, kalian mulai melakukan proses pengumpulan data. Untuk ad konsep ini, pengumpulan data bisa dilakukan dengan interview, survei, atau FGD, atau focus group discussion. Nah, untuk di masa pandemi ini, pengumpulan data bisa kalian lakukan secara virtual. Jadi kalau misalkan FGD, kalian bisa menggunakan virtual meeting untuk FGD. Untuk interview juga bisa menggunakan virtual meeting. Kalau survei, kalian bisa menggunakan misalkan Google Form untuk online survei. Jadi meski di masa pandemi, kalian tetap bisa melakukan ad concept test ke target audience. Kemudian, setelah kalian melakukan pengumpulan data, melakukan survei atau interview atau focus group discussion, kalian mulai menganalisis sejauh mana konsep yang kalian buat itu memenuhi elemen uji yang kalian tanyakan tadi. Nah, kemudian kalian buat kesimpulan sejauh mana konsep ini memenuhi elemen uji yang kalian tanyakan tadi. Kemudian juga sejauh mana konsep yang kalian buat itu memenuhi tujuan komunikasi yang ingin kalian capai. Nah, dalam langkah konsep tes ini disebutkan ada elemen uji dan elemen konsep. Nah, sekarang kita lihat elemen uji untuk ad konsep tes itu apa saja. Nah, elemen uji, yang namanya elemen uji itu adalah elemen yang menjadi tolak ukur untuk menjadi dasar penilaian sejauh mana konsep kreatif yang kalian buat ini dapat memenuhi tujuan komunikasi. Nah, di sini ada
dua alternatif elemen uji at concept. Nah, elemen uji at concept yang pertama itu terdiri dari appeal atau daya tarik. Jadi sejauh mana misalkan ide ceritanya atau gambarnya itu memberikan daya tarik di mata konsumen atau di mata target audience. Kemudian ada believability. Jadi sejauh mana ad konsep yang kita buat itu membentuk rasa percaya konsumen atau target audience terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian juga purchase intention. Jadi di sini pengujian terhadap sejauh mana konsep kreatif yang kita buat itu bisa meningkatkan motivasi konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian juga ada relevance, sejauh mana konsep yang kita buat itu sesuai dengan kebutuhan khalayak dan juga keseharian yang dilakukan oleh khalayak atau target audience. Kemudian juga ada uniqueness. Jadi ini merujuk pada sejauh mana konsep kreatif yang kita buat itu merupakan konsep yang unik yang dapat menarik konsumen dari detik pertama dia melihat atau mendengar dari konsep kreatif yang kita buat. Oke, ini alternatif elemen uji yang pertama. Sekarang ada alternatif elemen uji yang kedua yang bisa kalian gunakan sebagai dasar untuk elemen uji. Yang pertama adalah attention. Jadi, sejauh mana konsep kreatif yang kita buat itu dapat menarik perhatian dari konsumen. Kemudian comprehension. Sejauh mana konsep kreatif yang kita buat itu dapat dipahami dengan jelas maksudnya dan tujuannya. Kemudian motivation, sejauh mana konsep tes yang kita buat itu dapat merangsang aksi untuk melakukan pembelian secara cepat. Nah, kemudian ada juga personal relevance. Jadi bagaimana konsep kreatif yang kita buat itu bisa menghubungkan antara produk yang kita tawarkan dengan kebutuhan personal dari konsumen yang kita targetkan. Kemudian ada juga cultural appropriateness. Jadi sejauh mana produk yang kita tawarkan dalam ad konsep ini dan juga penggambaran dalam ad konsep yang kita buat itu sesuai dengan budaya khalayak atau konsumen dan juga kehidupan sehari-hari yang dialami oleh konsumen. Nah, inilah dua alternatif elemen uji yang nantinya bisa kalian pakai pada ad concept test. Nah, sekarang dari elemen uji ini kita akan lihat elemen konsep. Nah, yang namanya elemen konsep itu adalah bagian-bagian dari konsep kreatif yang akan kalian uji, sehingga kalian bisa mengetahui sejauh mana setiap elemen ini mampu menjawab tujuan komunikasi yang ingin kalian capai. Jadi misalkan kalau print ad itu elemen konsep yang kalian uji itu adalah copywriting-nya. Kemudian adalah ilustrasi gambarnya. Bisa juga komposisi warnanya. Dan bisa juga layout-nya atau peletaan gambarnya. Sejauh mana bagian-bagian dari konsep kreatif dalam print ad itu nantinya bisa memenuhi tujuan komunikasi yang ingin kalian capai. Kemudian kalau video ad itu yang jadi elemen konsepnya seperti komposisinya, kemudian tata cahayanya atau lightingnya, kemudian perancangan tokohnya, kemudian juga efek musik. Bisa juga kalian ujikan ide ceritanya, sejauh mana ide cerita ini menarik. Juga bisa kalian ujikan talentnya, sejauh mana talent yang kalian pilih itu bisa menarik konsumen atau target audience untuk bisa melihat
video Anda dalam jangka waktu yang lama. Kemudian nggak ketinggalan juga ada audio ad. Jadi kalau misalkan audio ad, kalian bisa elemen konsepnya itu bisa narasinya, sejauh mana narasinya itu menarik, kemudian dialog di dalamnya, sejauh mana dialog di dalamnya itu memberikan gambaran tentang misalkan produk future-nya. Kemudian ada sound effect-nya juga, sejauh mana sound effect itu memberikan penggambaran yang lebih jelas pada kalian tentang produk yang ditawarkan. Kemudian juga tagline-nya, sejauh mana tagline itu mudah diingat dan juga bisa menimbulkan rasa penasaran dari benak kalian tentang produk yang ditawarkan. Misalkan elemen konsep itu misalkan itu. Jadi elemen konsep ini adalah bagian-bagian kecil dari konsep kreatif yang kalian ujikan, yang ingin kalian tanyakan sejauh mana elemen-elemen ini memenuhi tujuan yang ingin kalian capai. Oke. Nah, setelah kalian menyusun elemen uji dan elemen konsep, kemudian selanjutnya kalian akan mulai menyusun instrumen konsep tes. Jadi di sini kalian itu mulai menyusun daftar pertanyaan berdasarkan elemen uji tadi dan elemen konsep. Nah, jadi untuk menyusun instrumen tes ini, yang kalian lakukan pertama adalah menentukan elemen uji yang digunakan. Jadi silakan pilih elemen ujinya mau dari slide yang kelima tadi atau slide yang keenam. Kemudian menentukan elemen konsep apa saja yang akan diuji. Jadi apakah copywriting-nya atau skenario-nya atau sound effect-nya atau komposisi warnanya atau talent yang digunakan. Nah, elemen konsep merujuk ke situ. Kemudian kalian mulai menyusun pertanyaan tentang elemen konsep berdasarkan pada poin yang terdapat di elemen uji. Oke, next kita lihat bagaimana menyusun pertanyaannya. Oke, di sini kita lihat bagaimana menyusun pertanyaannya. Misalkan dari satu konten Instagram tentang Excelso Coffee. Nah, di sini kalian ingin melakukan ad concept test sejauh mana misalkan konten ini menarik konsumen untuk bisa penasaran dengan Excelso Coffee, terus kemudian pengen nongkrong di Excelso Coffee. Nah, misalkan kalian lihat dari segi copywriting. Di sini dari segi copywriting, kalian ingin mengujikan sejauh mana ada nilai relevan dan appeal itu muncul di sini. Jadi kalian bisa tanyakan misalkan sejauh mana caption ini itu relevan dengan kebiasaan eksekutif muda saat ini. Misalkan seperti itu. Atau misalkan dari segi appeal sejauh mana caption itu menarik dan membuat orang yang membaca itu kemudian penasaran dengan produknya Excelso Coffee. Nah, kemudian selain copywriting, kalian bisa melakukan ad concept test itu dari segi layout gambarnya. Misalkan kalian menanyakan sejauh mana ilustrasi gambar yang ada dalam foto ini membuat orang yang melihat itu tertarik dengan produknya Excelso Coffee, atau membuat orang yang melihat itu ingin nongkrong di Excelso Coffee. Jadi di sini kalian melakukan pengujian pada elemen uji appeal misalkan. Nah, dari layout gambar ini kalian juga bisa misalkan menanyakan elemen believability. Jadi kalian tanyakan sejauh mana dari ilustrasi gambar ini membuat orang itu punya gambaran dan percaya tentang kualitas dari produknya Excelso Coffee. Misalkan saja seperti itu. Jadi di sini bisa kalian lihat ada berapa elemen yang ingin kalian munculkan, kemudian kalian
membuat relasinya dengan elemen-elemen konsep yang akan kalian uji. Seperti ini contohnya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri atau bisa membaca-baca sendiri nanti. Nah, dari sini kemudian kita lihat untuk tugas UTS. Nah, penjelasan tentang concept test ini tadi itu adalah dasar untuk penyusunan tugas UTS kalian nanti. Jadi, pada UTS nanti kalian akan diminta untuk melakukan concept test atas konsep kreatif yang kalian buat pada semester lalu dan ditambah satu konsep baru berupa konsep konten sosial media. Nah, jadi dari penjelasan saya tentang concept test tadi, itu muaranya ke sini nih, ke tugas UTS kalian nanti. Jadi silahkan kalian mempraktekkan yang namanya concept test untuk tugas UTS nanti. Jadi silakan melakukan pengujian dari konsep kreatif yang sudah kalian buat pada semester lalu. Jadi ada video ad kalau tidak salah, kemudian ada yang menggunakan baliho, ada yang menggunakan radio. Nah, silakan konsep-konsep itu kalian ujikan. Ditambah satu lagi yaitu konsep konten sosial media. Jadi untuk tugas UTS nanti konsep-konsep ini yang akan kalian ujikan, kalian lakukan konsep tes ke orang-orang yang kalian pilih sebagai responden. Nah, untuk metodenya kalian bisa menggunakan virtual meeting, bisa menggunakan Google Form, dan bisa juga menggunakan WA Group sebagai media pengumpulan data. Mengingat saat ini masih ada dalam masa pandemi. Nah, kemudian untuk tugas UTS ini timeline pengerjaannya sebagai berikut ini. Nah, untuk pada tanggal 5 sampai 9 April kalian silakan konsultasikan dulu concept test yang udah kalian susun. Di minggu lalu saya sudah memberikan beberapa catatan revisi untuk concept test yang sudah kalian susun. Nah, silakan itu dikonsultasikan di antara tanggal ini plus dengan satu konsep konten sosial media yang baru yang kalian susun untuk konsepnya nanti. Nah, itu silakan dikonsultasikan ke saya di antara tanggal 5 sampai 9 April. Kemudian di tanggal 12 sampai 16 April silakan lakukan realisasi concept testnya. Nah, kemudian concept test ini akan kalian kumpulkan pada tanggal 23 April via email ke tim dosen. Nah, untuk sistematika laporannya sebagai berikut. Ada covernya dulu, ada pendahuluan, jadi kalian jelaskan dulu latar belakang dan tujuannya. Kemudian kalian jelaskan konsep yang terlibat. Kemudian ada elemen uji dan elemen konsep, itu pasti harus dijelaskan juga. Kemudian untuk metodologi, jelaskan jenis penelitiannya, teknik sampling yang digunakan, cara pengumpulan datanya, dan juga teknik analisisnya. Kemudian setelah metodologi, silakan kalian melakukan analisis dari hasil concept test yang kalian peroleh. Nah, dari situ silakan membuat kesimpulan. Nah, nggak lupa kalau ada daftar pustaka yang digunakan, itu harus disertakan juga. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang concept test. Jadi, concept test ini adalah proses lanjutan yang harus kalian lakukan setelah kalian memiliki konsep kreatif dan sebelum kalian melakukan eksekusi dari konsep kreatif yang kalian buat. Jadi dengan concept test ini kalian bisa mengetahui sejauh mana konsep kreatif yang kalian buat itu telah memenuhi tujuan komunikasi yang ingin kalian capai.
Nah, untuk melakukan ad concept test, tentunya harus menyiapkan konsep kreatif yang akan diujikan, kemudian menentukan elemen ujinya, apa saja elemen ujinya, atau apa saja patokan penilaiannya. Kemudian setelah menentukan patokan penilaiannya atau elemen ujinya, kalian tentukan elemen konsepnya. Jadi bagian-bagian dari konsep kreatif yang akan kalian uji apa saja. Nah, setelah itu, setelah kalian menentukan elemen-elemen ini, kemudian menentukan pertanyaannya untuk ditanyakan ke responden. Nah, setelah memiliki pertanyaan, baru kalian mulai ke ad concept testnya, melakukan ad concept test sehingga kalian dapatkan gambaran sejauh mana konsep kreatif yang kalian buat itu benar-benar dapat menjawab tujuan komunikasi yang ingin kalian capai. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa memberi pemahaman di kalian tentang ad concept test. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan dan kita akan menyambung ke Google Classroom. Terima kasih.